Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Salsabila Kirania dengan NIM 2507131. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai layang-layang. Oke. Yang pertama, kita masuk ke pengertian layang-layang. Nah, layang-layang ialah bangun datar berbentuk segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang, namun tidak sejajar dan memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus, dengan salah satunya menjadi sumbu simetri yang membagi dua diagonal lainnya secara tegak lurus, serta memiliki sepasang sudut yang sama besar, atau sudut antar sisi tak sama panjang. Nah, ini bisa dilihat di sini gambar layang-layang ya. Nah, untuk diagonalnya itu, ini saya tandai. Ini merupakan diagonal ya. Nah, garis-garis yang saya beri merah ini merupakan diagonal. Oke. Next. Kita masuk ke sifat layang-layang. Nah, sifat layang-layang ini ada 4. Yang pertama, sisinya sepasang dan sama panjang. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonal adalah sumbu simetri. Dan terakhir, salah satu diagonalnya dua sama panjang dan tegak lurus diagonal lainnya. Oke, mari kita jelaskan satu-satu sifatnya. Sifat yang pertama ialah sisinya sepasang dan sama panjang. Sepasang sisi pada layang-layang adalah sama panjang sisi pada gambar layang-layang di samping. Nah, ini layang-layang yang ini ya, layang-layang ini. Itu sisi yang sepasang ialah sisi AB ini sepasang atau sama dengan sisi AD. Kemudian sisi BC sama dengan sisi CD. Nah, begitu ya. Jadi sisi-sisi yang saling berhadapan ini dia sama besar. Semisal di sini 7 ya, maka di sini juga 7. Semisal di sini 3, maka di sini juga 3 dan begitu seterusnya. Oke, sifat yang selanjutnya ialah sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kali ini sudut. Sepasang sudut pada layang-layang adalah sama besar. Sudut-sudut pada layang-layang, nah layang-layang ini sudut-sudut yang sepasang itu adalah sudut CAD. Ini CAD dengan kalau dia 3 maksudnya seperti sudut CAD itu artinya sudut yang di tengahnya ya, berarti sudut A. Nah, sudut A itu sama besar dengan sudut CBD. Nah, CBD berarti yang di tengah ialah sudut B. Nah, ini mereka kan saling berhadapan dan mereka sama besar. Ini semisal, hanya permisalan. Jika di sini besar sudutnya itu 75. Maka yang di sini juga 75 seperti itu. Nah, kemudian ada juga sudut ACB di tengahnya C berarti sudut C. Nah, yang ini besarnya sama dengan sudut ADB, tengahnya D berarti yang ini. Nah, mereka kan ini sehadap ya. Nah, begitu ya. Jadi sudut-sudut yang berhadapan itu dia sama besar, oke? Next, sifat yang ketiga, salah satu diagonal adalah sumbu simetri. Nah, maka yang pertama kita akan membuat diagonalnya dulu. Nah, ini kan tadi sudah saya katakan ya, ini diagonalnya. Nah, karena jadi kita ambil salah satu ya yang emang bisa menjadi sumbu simetri, itu adalah dari titik B kita tarik ke D. Nah, seperti itu. Dan karena diagonal BD ini, dia itu membagi dua layang-layang ini simetri. Jadi, yang bagian sini dan bagian sini itu dia sama. Nah, jadi diagonal ini dikatakan sumbu simetri ya, begitu. Oke. Jadi dia sumbu simetri itu dia membagi dua bagian itu sama besar. Atau menghasilkan segitiga yang kongruen. Nah, jadi layang-layang ditarik sumbu simetri itu dia akan menghasilkan dua segitiga yang saling kongruen. Nah, seperti itu. Kemudian, sifat yang terakhir, salah satu diagonalnya dua sama panjang dan tegak lurus diagonal lainnya. Nah, maksudnya
Ini kan dia ada dua diagonal nih. Diagonal 1 itu BD, diagonal 2 itu AC. Nah, seperti itu. Nah, jadi diagonal BD ini atau yang sumbu simetri ini tadi, dia itu membagi diagonal AC nih, diagonal AC itu dibagi oleh sumbu BD. Nah, itu dia dibagi menghasilkan sama juga kayak tadi, sama besar ya. Jadi antara kan dia ada dua diagonal. Jadi dia memiliki satu titik ada satu titik yang menjadi nih ya, titik bertemunya dia. Itu kita buat dengan titik E. Nah, kalau layang-layangnya dia A, B, C, D. Tapi E ini adalah titik pertemuan antara antara diagonal BD dan diagonal AC. Nah, diagonal BD ini dia membagi AC menjadi dua bagian yang sama, yaitu AE dan CE, seperti itu. Dan juga, nah ini bisa dilihat ya, di sini sudah diberikan tanda bahwa diagonal BD ini dia tegak lurus dengan diagonal AC. Nah, seperti itu. Maka sifatnya salah satu diagonalnya 2 sama panjang dan tegak lurus diagonal lainnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke rumus-rumus layang-layang. Nah, ini kita gunakan rumus yang sangat amat familiar ya. Jadi, luas layang-layang itu bisa dicari dengan L sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Dengan L adalah luas lingkaran, D1 merupakan diagonal 1, dan D2 adalah diagonal 2. Nah, ini saya gambarkan, maaf agak amatiran ya. Nah, ini kita, sorry. Oke, saya akan coba menggambar layang-layang di sini. Ya, anggap saja ini layang-layang ya. Nah, oke, nah ini ada diagonalnya. Nah, ini A, nah ini kita misalkan saja ya, dengan ABCD seperti itu. Nah, ini diagonal 1. Nah, jadi di sini, misalnya di sini nanti panjangnya itu adalah 10. Dan di sini panjangnya adalah 5. Maka untuk mencari luasnya, 1/2 dikali 10 dikali 5. Itu artinya 25. Jadi luasnya adalah 25 cm persegi jika panjangnya itu dalam senti begitu. Oke, selanjutnya keliling layang-layang. Nah, keliling layang-layang itu dia mempunyai dua rumus. Yang pertama, K sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali sisi. Nah, selanjutnya ada rumus yang kedua, yaitu K 2 dikali sisi pendek ditambah dengan sisi panjang. Nah, jadi kalian bisa mencari keliling layang-layang itu menggunakan ini, tergantung dengan apa yang kalian inginkan begitu. Keliling layang-layang dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh sisinya atau mengalihkan dua sisi pendek tambah sisi panjang, karena layang-layang itu memiliki dua panjang sisi yang sama panjang. Ya, tadi sudah seperti yang saya jelaskan tadi sifat yang di awal ya. Jadi, ini maaf agak saya coret terkena di sini. Nah, sisi yang di sini itu kan sama dengan sisi yang di sini. Sisi yang di sini sama dengan sisi yang di sini. Jadi untuk mencari keliling itu kan dia ini ya, sorry. Saya hapus dulu biar saya bedakan tintanya. Nah, ini layang-layang. Ini sisi di sini sama dengan di sini. Yang di sini sama dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi, keliling itu kan dia ini ya, ini. Nah, ini semua itu keliling. Jadi, bagian sisinya itu semuanya keliling. Nah, jadi kalian bisa hanya menjumlahkan ini, menjumlahkan si ini dengan yang ini, lalu dikalikan 2. Itu kan sama aja dengan ya menjumlahkan seluruhnya ya. Jadi
tergantung kalian enaknya yang seperti apa. Kalau saya pribadi lebih enak yang 2 kali sisi pendek tambah sisi panjang ini ya, karena lebih memudahkan dan cepat gitu. Oke, cukup sekian ya materi layang-layang yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.